Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama aku, Sally. Teman-teman, ini tuh hari terakhir Ramadan. Meskipun hari ini juga udah banyak teman-teman yang merayakan Aidilfitri, hari ini aku lagi piket di cuti bersama. Jadi cuti bersama kali ini aku dapet piket satu hari, yaitu di tanggal 21 ini, teman-teman. Nah, kemarin itu di bulan Ramadan sebenarnya banyak banget rencana aku berbagi pengalaman ke teman-teman untuk membagikan pengalaman aku gimana aku terhindar dari segala macam keluhan endometriosis dan adenomiosis, karena dulu tuh dimulainya di bulan Ramadan tahun 2021. Tapi qadarullah ternyata itu cuma rencana aja, teman-teman. Seperti teman-teman tahu di video terakhir kali aku bikin itu aku kan bilang gak sempet jawabin DM karena aku ngedrop masuk rumah sakit. Waktu itu masuk ke IGD dengan keluhan nyeri dada banget di sebelah kiri, sesak, saturasinya turun, nadinya naik. Tapi waktu itu dokter diagnosis aku gangguan lambung karena kan ada sesak dan nyeri dada. Tapi hasil rekam jantung dan pemeriksaan jantungnya kan bagus, jadi waktu itu dokter menduga mungkin ada gangguan di lambung aku. Tapi karena 2 bulan itu berkepanjangan, sering banget nyeri dadanya dan sesaknya, akhirnya aku inisiatif sendiri melakukan pemeriksaan item-item tertentu untuk pemeriksaan lab. Terus aku juga melakukan rongsen toraks, teman-teman, atau rongsen dada. Dan setelah rongsen baru ketahuan kalau memang ternyata yang membuat nyeri dada dan sesak itu bukan dari lambungnya, teman-teman. Dan waktu itu juga aku sering banget demam, jadi demamnya turun naik. Ternyata leukositnya tuh tinggi banget, 19.000 berapa aku lupa. Dan dari situ emang kondisi aku makin memburuk banget. Jadi aku tuh bener-bener sesek banget, aku sering kali pakai oksigen, terus saturasi aku juga bener-bener selalu turun. Pada saat itu akhirnya aku memutuskan ke dokter paru, teman-teman. Jadi aku ke dokter paru, salah satu rumah sakit daerah di Jakarta Timur yang memang aku biasa berobat di sana. Dan alhamdulillah setiap minggu itu aku kontrol ke dokter paru, teman-teman. Jadi dalam bulan Ramadan ini setiap kali hari Senin itu jadwalnya aku kontrol ke dokter paru. Dan ternyata memang aku didiagnosis pneumonia, teman-teman. Pneumonia itu menyebabkan aku sering kali demam, terus sesak dan nyeri dada. Sebenarnya dulu waktu aku kuliah beberapa belas tahun lalu aku pernah kayak gini juga. Waktu itu kayak gini, tapi rasanya kalau sekarang itu lebih parah, mungkin karena aku juga kan udah tambah usia. Kalau dulu kan masih lumayan muda, kalau sekarang itu aku bener-bener kalau nggak dibantu dengan obat sesak napas dan oksigen, itu bener-bener sesak banget, teman-teman. Seseknya gitu. Dan setelah ke dokter paru akhirnya aku dikasih antibiotik double. Jadi ada antibiotik yang aku harus minum pagi, sore, terus siang dengan merek yang beda gitu loh, teman-teman. Jadi jenis antibiotiknya tuh beda, dan itu menyebabkan aku akhirnya tidak puasa. Jadi puasa tahun ini tuh aku dapetnya cuman sedikit banget. Jadi kalau aku ngerasa badan aku mendukung untuk puasa, aku lakukan puasa. Tapi kalau misalnya sesak banget, itu aku nggak puasa, teman-teman. Jadi dalam 30 hari ini mungkin puasaku tuh cuman 10 harian, karena memang kondisinya nggak memungkinkan untuk puasa. Dan besok aku itu tanggal 25 tanggal 25 aku kontrol lagi ke dokter paru. Kemarin tuh terakhir maaf kemarin tuh terakhir tanggal 17 aku kontrol ke dokter paru, teman-teman. Antibiotiknya masih dilanjutin sampai dengan saat ini. Kalau aku pikir kenapa aku bisa kayak gini lagi sih, yang pertama ya pasti mungkin karena berhubungan dengan pekerjaan ya, karena pekerjaan aku bersinggungan dengan itu. Walaupun aku orangnya termasuk yang taat alat pelindung diri, masker itu selalu aku pakai. Makanya ada beberapa teman-teman yang komen di
YouTube aku, kenapa aku selalu pakai masker gitu, karena memang nanggung kan pekerjaan aku selalu pakai masker. Alat pelindung diri yang lain pun aku pakai, cuman kadang-kadang mungkin aku cerobohnya karena ngerasa COVID ini udah nggak ada, jadi kayak hand sanitizer itu seringkali terlupakan. Jadi kayak alat-alat yang kita pakai bersama-sama, misalnya sama temen atau mungkin digunakan oleh pengunjung puskesmas gitu, itu aku suka lupa untuk semprot hand sanitizer atau terlambat mungkin cuci tangannya. Jadi ya udahlah, dari situ kena. Dan kebetulan teman aku juga kemarin baru kena COVID-19 lagi, walaupun mungkin orang menganggapnya udah nggak ada gitu, tapi ternyata kalau misalnya kita terinfeksi lagi itu gejalanya ya memang masih lumayan banget dirasain ya teman-teman. Dan untuk aku sendiri yang punya penyakit bawaan, itu bener-bener ganggu banget, bener-bener besar banget dampaknya dan kayak mengancam nyawa. Alhamdulillahnya sekarang udah berangsur-angsur membaik, walaupun aku harus selalu bolak-balik ke rumah sakit teman-teman. Jadi bener-bener itu menyita waktu banget. Aku berharap semoga besok adalah kontrol terakhir aku. Jadi aku kemarin udah melakukan radiologi ulang, cuman hasilnya belum aku ambil, dan rencananya besok aku mau cek darah ulang. Terus nanti aku tanggal 25 itu balik ke dokter paru. Sebenarnya sama dokter parunya itu dijadwalinnya tanggal 26. Tapi karena tanggal 26 itu aku hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama, itu nggak mungkin aku ninggalin kerjaan. Jadi aku majuin ke tanggal 25 teman-teman. Sebenarnya banyak banget rencana aku di bulan Ramadan ini. Tapi ya balik lagi cuman rencana aja ya teman-teman. Ternyata nyatanya nggak ada yang bisa aku lakukan kemarin, karena buat napas aja itu tuh rasanya sulit banget. Di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat suami aku yang bener-bener 2 bulan terakhir ini full banget ngerawat aku. Terima kasih banyak, segala macamnya diurusin. Masa-masa sulit aku kemarin bener-bener deh nyusahin banget rasa-rasanya. Terima kasih banyak buat suami aku. Nah, segitu aja dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.